dulu. Jadi kita mulai aja asistensinya. Jadi sebelumnya kenalin nama gue Indra dari Teknik Elektro Angkatan 21. Dan sini kita bakal ngelakuin asistensi, ngebahas soal-soal yang mungkin bakalan ada di UTS lah mungkin. Di sini gue udah ngumpulin beberapa soal, kira-kira ada 6 6 atau 7 soal gitu. Jadi sebenarnya soal ini gue ambil dari soal-soal tahun lalu, ada dari kuis UTS-nya gitu. Dan mungkin yang paling berpeluang masuk lah buat UTS nanti. Sebenarnya kalau misalnya kalian bahas soal-soal kuis kemarin tuh, itu bakalan mirip sih sebenarnya sama UTS minggu depan. Jadi kalau misalnya kalau udah bisa ngebahas soal atau udah bisa ngejawab semua soal kuis kemarin, udah aman sih harusnya di ini di UTS-nya. Cuman kalau yang udah gue cek dari quiz kalian itu beberapa masih ada yang kayak kesusahan mungkin ya ngejawabnya. Jadi mungkin di sini gue bakalan ngebahas satu-satu soalnya yang mungkin yang mirip lah mungkin. Jadi kita mulai dari nomor satu dulu. Nah di sini nyatakan bilang ini dalam kode BCD kemudian dijumlahkan. Nah di sini dari yang soal kuis kemarin tuh gue lihat ada beberapa kesalahan dari yang kalian kerjain. Itu kalian menjumlahkannya bukan dalam kode BCD tapi dalam biner. Nah, karena sebenarnya BCD itu nggak sama dengan biner. Nah, kalau BCD itu representasi dari angka desimal itu yang masing-masing digitnya itu kita tulis dalam 4 bit biner. Misalnya angka 12. Kalau misalnya kita tulis dalam biner itu bakalan jadi 1 0 sorry, eh, 1 0 1 1 0 0. Nah, tapi kalau dalam BCD kita ngepresentasiin dari tiap digit desimalnya. Jadi untuk satu kita tulisnya 0001 dan untuk dua kita nulisnya jadi 0010 gini. Ini satu, ini dua. Nah, jadi yang kalian jumlahin itu dari kode BCD-nya bukan yang jadi binirnya. Nah, jadi kita coba bahas soalnya dulu untuk 1919946 dan juga 1147. Suara gua masuk gak ya? Aman kan? Halo. Masuk bang. Oke, oke. Nah, jadi kita ubah dulu jadi ke BCD. Untuk satu itu 0001, 9 itu 1001, 4 0100 dan 6 itu 0110 ya. Untuk 1147 itu 0001, 0001, eh 0100 dan 70111. Nah, jadi yang kita jumlahin itu BCD code-nya. Nah, yang perlu kalian tahu itu untuk penjumlahan biner itu dari kalau 0 tambah 0 itu sama dengan 0, 1 tambah 1 itu sama dengan 0, kirinya sama dengan 1, 1 tambah 0 itu sama dengan 1. 0, ya 1, 1. Nah, jadi yang perlu kalian ingat itu ini doang. Nah, terus kita jumlahin. 0 plus 1 itu 1, 1 plus 1 itu 0, dan 1, ini 1, 1. Nah, cuman yang perlu kalian tahu kalau BCD code itu cuman sampai 9 doang. Karena apa? Kalau misalnya dia udah sampai 10, kita representasinya itu dalam 1 dan 0. Jadi kalau untuk hasil penjumlahan ini kita ngecek dulu dia itu nilainya itu lebih dari 9 apa enggak. Nah, kalau misalnya lebih dari 9 kita jumlahkan dengan biner dari 6. Kenapa 6? Ya bisa dicari cari tahu sendiri lah ya. Nah, karena ini berhubung adalah 13, jadi kita ngejumlahinnya dengan 6, 6 dulu. 6 itu 01, 0110 ya. Kita jumlahin. Nah, 1 plus 0 itu 1, 1, 0, 1, 0. Nah, satunya baru pindah ke yang digit berikutnya. Yang ini 1. Terus lanjutin ke atas lagi. 1 plus 0 ini 1, 0, 0, 1, 1. Nah, ini nilainya 9, jadi kita nggak usah jumlahin dengan
eh, 6 lagi karena nggak lebih dari 9. Terus lanjut lagi, 1 plus 1 itu 0, 1 di sini, 1, 0, 1. Nah ini untuk jumlahnya kan udah lebih dari 9 nih, ini 10. Jadi kita jumlahnya sama 6 lagi, yaitu 0, 1, 1, 0. Terus ini jumlahin 0, 0, ini 1, 1 plus 1, 0, 1, 0, kirinya 1, pindah di atas. Nah, terus begitu sampai selanjutnya. Ini 1, 1. Di sini 1, 0, 0. Terus ini yang lainnya, gitu ini aja. 1, 1. Nah, udah, kita hasilnya tuh ini. Ini itu 3, ini kosong, 9, 3. Nah, jadi hasil penjumlahannya itu ini. Soalnya bulatnya ada yang ini. Dia ngubahnya ke biner, ngubah biner gitu segala macam, terus dijumlahin sama biner juga. Jadi sebenarnya bukan BCD, itu penjumlahan biner, bukan penjumlahan BCD code. Ada yang mau ditanya nggak? Gimana lah ya? Untuk yang B mungkin kalian bisa coba-coba lah ya buat latihan. Karena sama kok. Yang penting caranya kalian ngubahnya ke BCD. Terus kalau misalnya dia hasil penjumlahan tiap digitnya itu lebih dari 9, kalian jumlahin sama 6. Begitu juga yang seterusnya. Aman ya? Terus ini fungsi boolean. Ini kemungkinan masuk sih untuk ini di UTS-nya. Jadi kalian perlu menyederhanain fungsinya yang A dan B ini sesuai inilah keterangannya, yaitu jadi dua literals. Terus fungsinya dulu. Nah di sini eh, kita bisa ngerjainnya dari sini dulu. Kalau misalnya dia eh, diaksenin, itu hasilnya bakal jadi X aksen, Y aksen. Nih. Terus kita substitusi aja jadi X plus Y kali Z plus X aksen, Z aksen. Nah, yang ini ada teori yang lain, cuman gue lupa namanya. Jadi kita bisa ngubah bentuknya jadi Z plus X aksen dengan Z plus Z aksen. Nah, jadi ini terus ini. Tuh. Kalau misalnya ada yang bingung dari mana, kita pindah lagi jadi X plus Y dikali, ini kan hasilnya 1 nih. Yang kalau Z plus Z aksen. Sisanya tinggal ini doang. Jadi Z plus X aksen. Kita kaliin X plus YZ plus YX aksen. Nah, di sini tuh kita bisa pakai teori yang sama kayak yang ini tadi, buat yang ini, yang dua ini. Jadinya kita pakai X plus Y kali X plus X aksen. Plus yang ini tadi sebenarnya YZ. Nah, ini hasilnya 1, jadi X plus Y plus YZ. Ini X plus Y plus YZ. Ini kita gabungin. Jadi X plus Y kali Z plus 1. Z plus 1 itu sama dengan 1. Jadi hasilnya tinggal X plus Y. Nah, itu udah gampang ya. Lanjut yang B-nya. Di B itu F sama dengan X aksen Y aksen plus X Y Z plus X aksen Y, Z. Pokoknya yang perlu kalian ingat itu ini ya,
sih namanya juga lupa juga. Pokoknya kayak bentuk-bentuk tadi yang bisa diubah, misalnya yang ini bisa kita ubah jadi kayak gini. Kalau misalnya Z plus satu itu berapa, itu misalnya satu, misalnya Z plus Z itu jadi Z kan nggak salah, itu kayak Z jadi Z juga. Pokoknya ada di PPT lah, bisa kalian cek semua. Pokoknya hafalin teoremnya aja. Selanjutnya yang ini karena sama-sama X aksen, kita ngubahnya jadi X aksen kali Y, Y aksen, Y aksen, Y aksen plus Y. Nah ini kan hasilnya satu nih, tinggal S aksen plus X, Y, Z. Nah yang tadi kita pakai teori yang sama, yang ini, yang mana tadi? Yang gini juga. Jadi kita pisahin ini ke sini, ini ke sini, yang dua ini. Jadi eh, X aksen plus X plus X aksen plus YZ. Yang ini hasilnya satu, eh, masa bukan plus. Ini, ini satu, hasilnya tinggal jadi X. Yang ini satu, hasilnya tinggal X plus YZ. Nah, sisa tiga gitu harus doang. Ini ya, apa lah yang ini mah. Ada yang mau tanya nggak? Apa gue ngejelasnya cepat biar gue ngejelasnya lambat aja? Mau nanya bang, Kenapa tuh? itu kalau misalkan nih itu kan teorema gitu kan banyak ya. Kayak kadang takutnya lupa gitu. Gue Terus dikit itu doang. kalau ya kalau lupa, kadang lupa aja gitu bang. Terus gue pernah gue agak ngide aja sih kalau misalkan itu diubah jadi SOM terus pakai keymap gitu malah tambah ribet nggak bang? Atau bisa atau enggak? Baiknya jangan sih. Pokoknya ibaratnya kita diajari sama Bu Tata tuh kayak gini, masa lu pakai cara yang lain gitu. Juga kayaknya Hmm. udah ada di ini ya. Dan misalnya kan ini kita buat sederhananya dari ini tadi apa teori tema tadi. Pokoknya yang perlu lu ingat itu tadi yang ini dong, yang ini, yang ini. Cuman yang paling sering itu yang ini doang, yang ini doang. Tinggal lu Oh, ingat itu aja udah gampang sih. oh, oke bang. Sip, thank you bang. Oke, ini kayak soal apa ya? Aljabar gitu doang sih. Cuman nyederhanain doang. Udah ya, masih ada lagi nggak? Kayaknya aman ya. Eh, Terus ini, ini tuh kemarin juga ada muncul di kuis ya. Cuman bedanya kalau ini dia pakai Max Term. Yang kemarin itu yang pakai Intern itu. Nah jadi kita sebenarnya udah stepnya udah ada di sini sih. Yang pertama kita buat keymappnya dulu. Jadi kalau dia Max Term itu kita ngisi yang ini itu pakai angka nol. Nah, jadi kalau misalnya buat kimia gampangnya langsung tanya aja sih daripada buat 01 apa segala macam jadi bingung udah langsung tanya aja sih 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ini A B C D terus ditandain itu yang maksudnya ada di nol. Jadi ini nol, satu, dua, terus di tiga, empat, delapan, ini delapan, sembilan, sepuluh, sama 14. Ya, nah lanjut yang kedua itu sebutkan semua perang implikan. Nah, kalau perang implikan itu kita semakin angka satunya, jadi kita bakal nandain yang satunya yang minternya.
Tuh, situ. Itu. Jadi kita tandain ini satu, terus ini, ini, ini. Nah, jadi singkatnya kayak rem implicant itu kayak semua kombinasi yang bisa mungkin lah ya, bisa dapat dari sini. Oke, jadi rem implicantnya itu aduh, ini tadi yang merah dulu, berarti ini B ini di. Kalau misalnya ada yang masih bingung baca Kimet tuh, lihat ini aja ya. Kalau misalnya di kotak di sini, lihat dia di barisan mana, itu di kolom B yang ini, yang merah. Berarti ini B, nah terus dia di ini di baris yang mana, itu B, terus di kolom yang mana, di ini di kolomnya yang D. Ini fungsinya D. Terus kita lihat yang kuning, dia ada di A sama B. Jadi nulisnya AB. Nah, terus kolomnya dia di ini, di sini. Kalau ini C berarti ini C aksen, di sini A aksen, ini B aksen, B aksen, terus ini D aksen, D aksen. Ini tadi A, B sama dia ada di ini C aksen, D, A, B, C aksen. Terus next yang di yang hijau nih misalnya, berarti dia A aksen, terus ada di ini apa namanya? Ada di D, di C aksen, terus ada D, di bagian di daerah D. Lanjut lagi yang biru ini ada di A aksen, ini, terus ada di B, bagian B, terus ada di bagiannya si C, di B, C. Nih. Terus lanjutnya yang ungu itu ada di bagian A, terus ada di bagian ini, si C, terus ada di bagian si D juga. Bingung sih ngejelasin sederhananya gimana. Cuma kira-kira gitulah bisa dibaca ya. Ini berarti PI. Nah, PI itu apa? Itu kombinasi yang kita buatnya itu tanpa overlap atau uh, timpa gitu lah misalnya gini. Jadi kita bisa buat kombinasinya itu nggak ada yang saling kayak tumpang tindih kayak gini. Nah jadi itu apa? Itu yang ini, yang kuning, yang hijau, yang apa namanya? Yang biru nih sama yang ungu. Berarti itu fungsinya yang ini tadi, ini API-nya. Yang ini enggak, yang BD-nya kenapa enggak? Karena kalau misalnya kita makanya BD, yang lain tuh bakal nggak dapat ini, nggak kehitung gitu jadinya. Jadi kita pakai yang ini dong. Yang lainnya nggak usah soalnya udah dapat semua. Terus kalau fungsinya sama kayak API juga. Soalnya udah dapat semua kan. Jadi fungsinya ini juga. Udah itu doang. Mungkin kita bahas yang lebih agak lebih gampang mungkin. Itu dia yang A, yang B. Kita tambahin lagi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15.
Ya, bebas ya kalian menulis schema gimana, cuman ya saran dari gue sih gini biar lebih gampang aja. Ini A, ini B, ini C sama ini D. Nah, yang di sini tadi ada di 3 4 6 9, berarti ada di 3 4 6 9, terus 11 sama 13, 11 sama 13. Pokoknya ingat ya, kalau misalnya dia bentuknya gini tuh dia eh, max term, jadi kita nulisnya yang angka sini itu dalam angka nol, yang nolnya. Nah, terus kalian tulis yang kosong ini jadi satu, 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 satu. Terus kita tandain run implikannya, kita pakai yang itu yang ini, ini. Hmm. Terus ada yang ini deh. Terus yang ini. Hmm. Wah, kalian misalnya nyari yang terbesar gitu ya kelipatannya. Misalnya eh, ini nih, ini bisa 4 kan? Jangan yang cuman satu doang gini. Kemarin gue lihat ada di ininya, di kuis tuh ada yang buatnya satu kayak 2 pangkat 0 doang, kayak cuman dua ini doang, sedangkan dia bisa sampai 4 gitu, 4 kotak dia dapatnya. Jadi dia bisa dapat fungsinya tuh yang lebih sederhana gitu. Ini yang tadi, terus apa lagi? D. Oh ini bisa. Eh, hmm, boleh. Terus kita tulis fungsinya tadi. PI-nya tuh ada dari yang kuning dulu tadi. A aksen, B aksen, C aksen. Gak tahu lah ya, tadi cara dapetin ya, mau bacanya langsung nulis ini aja. Ada BD aksen, ada AD aksen, ada A aksen, BD, ada BCD, A aksen, C aksen, D, ABC. Nah, API-nya itu yang mana? Yang ini. API itu kita bisa dapat yang ini tadi. Yang ini satu, itu tadi yang eh mana itu? Berarti B aksen sama D aksen. Nah, B aksen sama D aksen. B aksen. Nah, ini. Terus ini udah sama yang ini bisa sama. Bentar ya. Bentar ya. Gue. Kayaknya yang ini bisa. Ini. Sebenarnya kalau masalah API ini banyak variasinya sih, tergantung lu nandanya gimana. Ibaratnya yang penting dia nggak overlap gitu. Jadi lu bisa milih ini, bisa milih ini juga. Yang penting dia semuanya itu yang bakalan masuk ke fungsinya fungsinya nanti. Gitu.
Jadi kita bisa pilih aja, hebatnya yang ini boleh, ini terus yang ini, oh ini aja deh, belum ini, terus sama yang ini juga. Pokoknya dia jangan yang overlap gitu, jangan yang saling ketimpa gitu. Jadi kalau misalnya lu udah milih yang sama yang ini nggak boleh jadi ini API-nya karena dia udah overlap sama yang lain. Itu pokoknya yang ini nanti yang biru, terus yang ini yang biru tadi ya, Kak. Yang biru tadi itu A aksen, C aksen, sama D. Terus yang ini yang hijau itu B, C, D. Udah kayaknya itu doang. Nah itu. Ini kenapa kita nggak pilih jadi API-nya gitu? Soalnya kalau di fungsinya itu kita bakalan makanya yang empat gini. Kalau misalnya kita pakai yang empat, jadi dia udah overlap gitu. Jadi kita nggak ikutin itu jadi fungsi apanya, jadi API-nya. Soalnya API itu harus ada di fungsinya. Jadi fungsinya ya udah langsung tulis tadi yang ini plus yang ini nanti fungsinya harus nulis ini sama sama yang ini tadi, yang ini. Berarti terus A sama B aksen. Nah ini jadi fungsinya. Ada yang mau tanya nggak? Agak susah sih, Mang. Pokoknya itu masalah prime implicant sama essential prime implicant tuh kayak banyak variasinya tergantung gimana lu nandainya. Lihatnya kalau misalnya yang di sini nih, yang di bagian ini, kalau misalnya lu tandain dia gimana ya? Eh, Gini dulu. Nah, ini bisa jadi sama ini bisa sama terus ini juga. Pokoknya banyak variasinya lah, tergantung. Yang penting cara kalian nandain itu benar aja ya. Jadi lebih. Ada yang mau tanya nggak? Udah, isi emang. Gimana ya? Bisa dibaca-baca lagi lah kalau misalnya bingung. Kita lanjut. Ini kalau nggak salah mirip sama soal apa ya itu kuis. Gue kurang tahu juga. Pokoknya di sini tuh eh, kita disuruh buat dalam SOP dan POS. Nah di sini kemarin di waktu kuis tuh banyak yang salah. Waktu dia ngerjainnya POS. Nah bedanya apa? Kalau misalnya kita melihat yang kuis kemarin ya, misalnya ini mintanya itu sama dengan eh, 013. Misalnya gini nih. Ini yang mintanya. Kalau dia mintanya dalam pos, berarti lu nulis yang ini tuh dalam yang nolnya, nol, jangan yang satunya. Makanya itu banyak yang buat. Kalau misalnya kalian nulis yang isinya ini jadi satu, itu satu di dalam keymapnya, itu disebutnya SOP bukan POS. Karena banyak gue lihat itu di kuisnya kemarin. Ya, ya langsung kita coba dulu. Oke. Nah, di sini dia mintanya desainlah satu rangkaian konverter dari BCD ke output yang nilainya merupakan input ditambah dengan 4. Bentar. Ya, sorry. Lanjut. Nah, kita disuruh ngubah BCD
BCD, BCD tadi udah gua ini ya, udah kasih tahu apa itu BCD, itu binary code decimal. Itu dia cuma sampai 9 doang. Terus lanjut ke dia di outputnya itu merupakan input ditambah 4. Jadi dia plus 4 gitu. Jadi maksudnya gimana? Kalau misalnya kita tulis dulu inputnya A, B, C, D. Outputnya itu misalnya W, X, Y, Z. Nah, jangan tulis 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, bla 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 bla, bla, sampai habis lah pokoknya. Sampai 15. Sini juga kalian berarti kalau misalnya dia outputnya itu BCD plus 4, berarti di sini kita mulai dari 4. 0, 1, 0, 0. Di sini 0, 1, 0, 1. Berarti pokoknya ini dari 0, 1, 2, 3, bla bla bla. Nah, di sini dari 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 doang. 9. Karena apa tadi? Oh enggak, salah. Sampai ininya 9 doang. Kalau misalnya udah lanjut 10, 11, 11, 12 sampai berikutnya, ntar gue rapiin ya. Berantakan banget. Itu saja kali ya semua. Jadi ini jadi 0, 1, 1, 0. Pokoknya ini kalian ubah tulisnya nanti dalam BCD ya. Gue mau cepet aja sih. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ini. Ntar kalian nulisnya dalam binary BCD ya. Misalnya, em, lanjut ini 6 berarti di sini 7 ya. 1, 0, 1, 1, terus 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, terus 8, 1, 1, 0, 0, terus nah, 1, 0, 0, 1. Nah, pokoknya yang kalian ingat tuh BCD tuh cuma sampai 9 doang. Nah, jadi dia kita nulisnya sampai 9 doang. Yang lainnya itu yang dari 10 sampai 15 itu don't care. Ini X semua sampai bawah ini don't care. Ini X semua. Nah, jadi kemungkinan nanti di UTS tuh bisa aja dia bilangnya BCD ke sestri. Nah, yang ini tuh sama aja kayak BCD, BCD plus 3. Bedanya kalau di sini di soal yang ini tuh input plus 4 kan. Kalau misalnya X sestri itu di plus 3 aja. Jadi dia mulainya dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Cuman ingat batasnya tuh cuman sampai 9 doang. Untuk 10 sampai 15 itu semuanya don't care. Jadi, aduh, banget ya rumusnya. Udah. Terus jadi kalian gambar masing-masing dari outputnya ini untuk keymatenya. Gue buat dulu. Ini misalnya yang gue tuh ini buat output W ini aduh X ini Y ini untuk yang Z-nya. Ini masing-masing kalian pindahin dah ke keymatenya itu berarti 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, X, X. Untuk yang X-nya, ini pindahin ke keymatenya.
Z-nya itu nol satu satu nol nol satu satu nol x x x x satu x x nol. Udah, terus cari fungsi masing-masing. Yang ini nanti kita ngambilnya ini. Pokoknya kalau misalnya kalian mau ngelompokin buat kombinasi yang di Kimet tuh, cari sebisa mungkin yang paling terbesar. Sebenarnya ini kan kalian bisa ngambil ini kan. Cuma karena di sini ada downcat kalian bisa ikutin biar lebih gede lagi. Jadinya aku ganti warna dulu. Jadi gini. Ini terus ini. Pokoknya ambil yang paling gede ya. Pakai semua downcat segala macam. Pokoknya dia sampai dapat kombinasi yang paling gede. Jadi ini fungsinya itu sama dengan bukan. Ini W sama dengan ini berarti A ini plus ini bagiannya si B. Nah ini fungsi buat si W-nya. Nah, satu juga kesalahan yang gue lihat di kuis ya, kalau ada ini ya, gimana ya? Waktu dia nandain Kimet nih, ini dia udah ngelompok ini, terus dia nulis ke fungsinya. Kalau misalnya kalian udah ngambilnya kayak udah paling besar deh, udah yang paling efisien gitu nandainya, itu fungsinya udah paling sederhana. Jadi kalian gak usah ngubah-ngubah lagi fungsinya segala macam. Itu kayak di nomor berapa ya? Di nomor satu ya kalau nggak salah itu. Gue ngelihatnya dia udah nulis fungsinya nih. Keypadnya udah bener fungsinya, terus waktu nulis fungsinya dia ngubah-ubah lagi kayak ini, kayak di soal nomor berapa ya itu. Yang ini tadi dia ngubah itu sampai dapat yang lain. Sebenarnya nggak perlu lagi. Kalau misalnya kalian udah dapat fungsinya dengan keymat yang udah bener ya, dengan keymat yang udah bener itu fungsinya udah yang paling sederhana. Jadi kalian gak usah ngubah-ubah lagi. Pokoknya itu aja. Nah, yang ini kita bisa, nah, ya, ini nandainya ini nih bisa satu. Pokoknya kita harus nandain semua satunya. Panjang fungsinya. B. Hmm. Berarti ini fungsinya berarti itu X sama dengan, karena di luar berarti B aksen. B aksen. Terus lanjut yang Y. Ini, oh ini. Jadi kalau dia B, jadi dia ada di C. Berarti fungsi Y sama dengan C. Terus untuk yang Z, ini nandanya ini. Pokoknya misalnya dia yang paling gede. Yang kombinasi itu dua pangkat N yang paling gede. Ini kan udah sampai 8 nih. Jadi ini eh, Z sama dengan D. Ini jawabannya tadi kumpulin aja. Yang W itu sama dengan A plus B. Tuh, A plus B. Yang X tadi itu sama dengan B aksen. Yang Y itu sama dengan C. Dan yang Z itu sama dengan D. Udah jawabannya ini. Hmm, kayak ada yang mau tanya nggak? Mana, 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 mana? Halo, aman dah. Kayak gitu dah. Buat tabelnya dulu.
Ingat kalau BCD itu cuma sampai 9, jadi kalau misalnya untuk outputnya itu selain 9 tuh jadinya don't care. Udah, setelah itu keempat outputnya tadi lu buat masing-masing key map. Nah, ini dari ini misalnya 0000 segala macam. Ini lu buat key map yang untuk X-nya juga lu buat key map itu, yang Y-nya lu buat key map, yang Z-nya lu buat key map gitu. Terus cari masing-masing fungsinya gitu. Gimana ya? Mau nanya bang, dikit bang. Udah lah. Itu tadi ini kan bentuk SOP ya kan ya bang. Ya, Kalau bentuk POS itu, POS itu ngambil nol atau gimana? Gimana bang? oh, MPOS. Mm-mm. Nah, kalau yang untuk POS, udah kita coba ngerjain yang bagian B-nya. Ini lagi. Ya, kedua untuk POS tadi. Yang pertama, sama kayak yang awal tadi, kita buat tabel kenalannya dulu. Dari A, B, C, D, outputnya itu W, X, Y, Z. Udah, kalian tulis ininya sampai 15 tadi. Pokoknya kalian harus nulisnya ini ya, dalam ini ya. Dalam kode BCD ya. Soalnya kemarin ada yang nulis kayak cuma 0, 1, 2, 3 gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman ya siapa tahu buat apa ntar. Aduh, nilainya jadi dikurangin gitu. Gue nggak apa-apa sih. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sebenarnya sama sih ini tabel kenalan tadi. Ntar gue ambil aja ya. Ini. Hmm, gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia yang eh, POS-nya, nah ini sesuai yang gue bilang tadi, kalau misalnya SOP kita di KIMAP itu nandain satu. Kalau POS itu, POS ini kita nandanya yang nol. Jadi buat ininya, buat nandanya, udah tanda yang nol aja. Yang ini, gue bawa aja jadi yang nol. Yang ini nih, udah kan? Berarti yang ini nandanya yang nol aja. Yang ini, don't care juga ikut dipakai sign. Terus yang ini nol, ini berarti ya, iya kan? Terus yang ini berarti udah. Terus kalau buat nulis fungsinya, kalau post itu ya, ingat ya, kalian nulisnya itu dalam aksen dulu. Berarti gini, buat yang ini nih, W nih. Kalau ini fungsinya tuh, ini sama dengan, kalau lihat, apa sih namanya, yang udah kita tandai tadi itu, A sama B aksen. B, A aksen sama B. A aksen sama B. Nah, cuman ini dalam bentuk SOP kan. Nah, ini fungsinya kita tanda aksen dulu. Terus untuk jadi POS-nya, udah tinggal di komplement ini aja. Jadi A plus B aksen gitu. Oh, B aksen di ini. Gue salah nulis. Ini, ya.
Itu tinggal gitu. Pokoknya kalau pos itu nulis fungsinya ada ini dulu, ada aksennya dulu di nama fungsinya. Terus waktu dia ubah ke POS baru dia jadi W gini. Terus lanjut yang ini berarti ini X aksen fungsinya sama dengan B, berarti X-nya sama dengan B aksen. Yang ini Y aksen sama dengan C, berarti ini C aksen, berarti Y sama dengan C gitu. Nah hasil POS itu nanti yang ini. Cuman kalian harus mengubahnya dari fungsinya yang dari pengelompokan nol tadi. Sama kayak gini juga. Saya nggak gitu doang sih bedanya. Kalau SOP kita nandain satu, terus langsung fungsi. Nah, kalau POS kita nandain nol, terus eh, fungsinya itu dikomplemen lagi. Jadi itu. Ya, Makasih Bang. jadi ntar jangan ada ini lagi ya. Kalau misalnya, karena gue lihat ada yang ini, dia ditanya posnya yang nomor satu. Hasilnya misalnya eh, dia nyari yang dia nandain satu nih, misalnya fungsinya sama dengan A, B aksen plus C misalnya gitu, plus C C D gini. Nah dia ngubah ke ini kan masih SOP nih. Dia ngubah ke posnya, dia langsung komplement ini. Nggak bisa aja itu mungkin bisa aja benar kayak yang kita dapat ini. Cuman bisa aja salah juga. Jadi kalau nyari yang pos itu harus dari nolnya. Jangan langsung lupa lupa ada komplement ini jadi A aksen plus B dikali eh, C aksen plus D aksen gitu. Ini kemungkinan besar bisa salah gitu. Kalau misalnya emang apa namanya kimia itu agak rumit gitu. Ya bisa ya. Nah, banyak juga bulat yang itu hampir 80% kayaknya buat gitu dah. Masih jelek sih gue lihat ininya kuisnya ya. Jadi gue harap ntar di PS pada bagus lah ya. Oke lanjut nomor 4. Nomor 4. Oh ya ini lagi. Kalau itu nomor berapa ya dari kuis? Ada yang banyak salah juga. Nah dia waktu itu ngomongnya desain yang dari BCD ketika dia inputnya genap dia bernilai satu gitu kan kecuali nol gitu misalnya gitu deh yang kayak soal kemarin cuman gue bingung pada nandanya kayak pada aneh gitu dan gue nggak tahu asalnya dari mana cuman yang pastinya itu inputnya dari sini kalau misalnya dia nol berarti oh selain nol ya tadi kalau misalnya dua F-nya berarti hasilnya berarti satu berarti 4 juga itu hasilnya satu 6 juga itu hasilnya satu yang lainnya nol 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 gitu. Nah, gue liatnya kayak banyak yang salah gitu dah. Gue gak tahu juga cara nentuin lu pada gimana ngeliat genap ganjil gitu. Gue lihat dari inputnya, nilai desimal inputnya gitu. Nilai desimalnya bukan ada nilai apa lah. Kalian hitung sih gue bingung juga. Ngeliat desimalnya itu berapa. Kalau misalnya dia genap, tandain satu gitu. Atau ganjil, nilainya satu gitu lah. Terus udah ntar kalian cari fungsinya gitu. Ya kan banyak yang salah kan di situ. Ngeliatnya juga bingung ini nandanya dari mana gitu. Oke lanjut nomor 4. Nggak tahu nomor berapa ini saya cek juga. Nah ini mirip sama ini kemarin juga kan. Bentar. Oh ya ini lupa deh ini tuh disuruh gambar rangkaiannya ini gambar rangkaiannya ini gambar rangkaian gampang lah ya tinggal kalau misalnya W itu sama dengan A plus B berarti rangkaian tinggal A B dong terus B ini W terus untuk X-nya itu sama dengan B aksen untuk Y-nya itu sama dengan C
Terus untuk yang D-nya, untuk yang Z-nya itu sama D. Gini dong. Digabungin, jangan pisah-pisah ya gambarnya. Udah, gampang kan? Nah gitu ya, pokoknya. Lanjut, nomor 4. Ini, nah ini sama kayak soal yang saya ini tadi, yang gue bilang tadi. Ayo, tulis langsung ini ya, apa namanya? Oh, nah itu nih, langsung buat kotaknya. Terus, baik, oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, terus dia lihat ini midterm. Berarti kita masukinnya angka 1. Berarti ada di 0, ada di, tadi gue ganti warna dulu. Ada di 0, ada di 2, ada di 4, ada di 8, ada di 14 sama di 15. Ini kan. Nah, cuman di sini keterangannya sama kayak tadi dalam pos. Berarti pos kita nggak dapat tadi. Berarti itu yang nol ya. Tanda yang nol. Ini nol. Masukin nolnya dulu. Nol, 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 nol. Udah kita nambahnya aja langsung. Oh iya, ada ini ya. Don't care ya. Aduh, lupa lagi. Sorry, sorry, sorry. Nah, ada don't care-nya. Ada di 6, ada di 7. 7, mana 7? Oh, ini 7. Ada di 10, 12, 11, 12 dan 13. 13 ini. Berarti sisanya nolnya ada di ini. Nol, 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 nol. Ya, sama ini. Benar ya? Oke, langsung tandain aja yang nol ya. Kalau isu di dalam pos, ya udah langsung tandain nolnya. Berarti yang ini dulu nih, ini bisa nih. Aduh, ini sama yang eh, ini. Ini. Udah, tulis mesin. Tapi ini fungsinya, nah kalau dalam post tadi ingat yang gue bilang, nulisnya itu F aksen dulu. F aksen berarti ini yang nolnya ada di A aksen sama D. A aksen sama D plus ini nih, yang ini nih, yang hijau. Berarti B aksen D. Ya kan? Ya. Nah terus ubah dia dalam post. Berarti sini sama dengan A plus D aksen dengan B plus D aksen. Ini. Gue ingat dah kalau post dia kita ngelompokin yang nolnya, fungsinya awalnya itu dalam aksen dulu, ntar dikomplemenin hasilnya jadi yang pos. Tuh. Kalau yang B SOP ini gampang lah ya, bisa dicoba sendiri. Kalau SOP dong, cuma tandain yang satunya dong. Lanjut. Oh ya, ada yang mau nanya gak? Aja, gak apa-apa. Karena gak ada yang nanya, ini lu pada jelek, awas lu ya. Gue ngeliat yang belakang nih, aduh, jangan lah gitu. Gampang kok ini di SD.
pokoknya soal DSD itu lu nggak usah pelajarin semua, kayak cuman bahas-bahas soal tiap tahun gitu di diktat ada kan ya. Harusnya ntar ada asistensi lagi sih ini DSD, gitu-gitu aja itu. DSD itu sebenarnya cuman gara-gara banyak doang makanya agak bingung, cuman kalau masalah soal tuh ya itu doang yang ulang-ulang sih. Ya, nah di sini hampir semuanya masih salah nih, lihat yang nomor 6 ini. Yang saya agak-agak beda sih ya sama di ini, di apa sih namanya, di kuis kemarin, tapi hampir seluruhnya salah. Lihat yang waktu gua si kuisnya. Nah, caranya itu gampang banget sebenarnya. Ada kuncinya. Kalau misalnya kita mau ngubah dari ini, dari N itu jadi saya ke ini untuk nani misalnya. Ini, nah, ada rumusnya gitu. Ada gimana ya? Pokoknya ada tekniknya lah gitu. Kalau misalnya kita mau ngubah dari gerbang N menjadi nan itu, misalnya gerbang N nih, kita mau ngubah jadi nan itu, kita tinggal nambah ini doang. Nan nih, kita tinggal nambah gerbang inverter doang depan. Nah gini, soalnya kan inverter ketemu inverter jadi apa namanya? Ya itulah pokoknya hilang lah gitu. Gitu ya. Nah, kalau misalnya yang OR nih, yang OR ini kita ngubah jadi nan itu tinggal inputnya itu kita tambahin inverter, tambahin inverter terus baru kena gitu. Ini hasilnya bakal sama gitu. Terus gimana kalau inverternya ngubah ke nan? Nah, caranya tuh tinggal ini. Lu pakai dua input yang sama. It's, ntar kayak ini A, lu ngambil gini, nah, terus masuk ke nan. Nah, ini hasilnya bakal aksen. Jadi ini bakal sama kayak A, aksen ini. Jadi kalau misalnya dia nyuruhnya di, ini kan dia nyuruhnya masih nan sama inverter doang kan. Nah, jadi kalau misalnya dia nyuruhnya nan doang, nggak boleh ada inverter, udah lu makanya yang gini. Jadi hasilnya buat yang ini nanti tinggal jadi nan, terus lanjut gini, pakai gerbang nan lagi. Gitu. Nah, ini A, ini B nih. Gitu. Nah, udah tinggal lu tukar deh semua gerbang-gerbang yang ada di gambar soalnya. Coba nih. Oke, A, B, C. Nah, ini gerbang N, ngubah ke NaN, jadi tinggal ubah pakai yang tadi. Ini NaN-nya tambah inverter. Inverternya gini. Oh, ini udah langsung ya. Sama inverter. Berarti dia pakai inverter biasa aja. Gak usah ngubah ke NaN gitu. Udah, terus tambah depannya di sini ada ini kan, inverter lagi, masuk ke gerbang OR. OR itu inputnya ada ini, ada inverter. Masuk ke inverter, baru masuk ke NaN. Ini NF. Terus yang B-nya, ini ke sini tadi. Nih, terus dia mah buat yang gerbang yang ini, yang ini, yang buat tadi. Nah, sama kayak yang atas tadi, tinggal nambah inverter depannya, kan? Terus dia masuk ke gerbang yang lagi, tinggal ubah yang kayak ini tadi, masuk ke non lagi, terus masuk ke ini gerbang core. Oh, tadi inputnya perlu ditambah ini kan, ya. Terus lanjut, ini gerbang ini apa nih? Nor nih.
Nor, oh ya, kalau misalnya Nor sama kayak ini juga, apa namanya, orang ini tadi, ganti importnya depan. Saya berarti ini ke, ini dari A ya. Ini berarti ada ini dulu, yang C-nya ada ini juga, inverter sama yang kayak ini nih, masuk ke NAND. Nah, cuman karena di sini ini NOR ada inverternya depan, kita tambah inverter lagi. Terus masuk ke yang ini tuh. Udah gini doang. Nah, cuman di sini ada yang bisa dicoret nih, misalnya ini nih. Ntar gue akan diomong. Misalnya ada dua inverter gini coret. Itu dong ya. Ya itu. Jadi ntar lalu gambarnya yang udah ini udah dihilangin lah. Pokoknya jadi gini. Ntar. Itu doang. Sama kayak Nord tadi. Nord tinggal ngubah ke yang ini sesuai aturannya lah gitu. Ini tekniknya lah gitu. Sama kayak soal yang kemarin kan ubah ini dengan gerbangnya kecuali gerbang X0 udah X0 biarin aja kayak kemarin gitu. Sama kemarin tuh ada disuruh buat fungsinya, kadang nggak ada yang nulis fungsinya deh. Jadi langsung ini aja cari fungsinya tuh dari fungsi awalnya aja. Gue selalu misalnya lu udah ngubah nih jadi nan gini nih, terus lu cari fungsinya ya pusing gitu. Langsung nyari dari fungsi aslinya aja. Misalnya F ini, misalnya kita lihat kayak ini deh, A plus yang A plus B, eh plus lagi A dikali B diinverterin jadi A aksen plus B aksen ini dijumlah dengan yang input dari satu lagi yang F-nya tadi bla 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 gitu gitu doang. Pokoknya cari fungsinya itu dari fungsi yang aja dia aman ya. Ada yang bertanya? Gampang lah ya. Pokoknya ingat aja kalau misalnya dia disuruh nan doang, ya udah inverternya lu ganti sama yang tadi ini ini tuh. Jadi semua inverternya lu ganti jadi kayak 6 tadi yang gini, gitu, yang gini, yang gini nih. Nah ini udah sama kayak inverternya. Udah, ada yang mau nanya gak? Udah nih, lah ya. Bang tinggal ganti-ganti doang. Oh ya, kalau not gimana? Ya, kalau not tadi itu kebalikannya aja. Yang no, kalau dia misalnya n, nih kita mengubah jadi nor, itu sama kayak kita ngubah eh, or jadi nan gitu. Jadinya dia masuk input dulu, inverter dulu ke input, terus baru deh masuk ke nornya. Kalau yang ini kayak tadi, yang or udah tinggal nambah ini doang, nambah inverter bukannya. Ini juga sama buat mengubah itunya, mengubah jadi inverter aja doang. Ya, gampang lah, gampang, gampang. Gak ada yang mau tanya kan? Oke, lanjut soal terakhir. Ini multiplexer. Biasanya tuh yang masuk UTS tuh multiplexer doang sih biasanya.
Beda. Nggak tahu kalau dosen yang lain ya. Cuman kalau sama Bu Ratna sama Bu Endang tuh butuh kayak satu. Kemarin tuh yang 4x1 kan, berarti ini sekarang kita bahasnya yang 8x1. Yang pertama, kita buat ini ya dulu, tabel kebenarannya. Tuh tabelnya. Ini ada 4 input kan, A, B, C, D. B, C, D. Terus nol, 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 satu, nol, nol. Ini gak usah deh. Hmm, ini tulis aja. Nol, nol, satu, nol, 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 satu, satu, nol, satu, nol, 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 satu, nol, satu, nol, satu, satu, nol, nol, satu, 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 X, satu, nol, 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 satu, nol, satu, satu, nol, nol, satu, nol, satu, 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 nol, nol, satu, satu, nol, satu, 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 nol, satu, 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 satu. Ya. Terus, nah di sini yang perlu kita iniin, yang perlu apa ya namanya diperhatiin tuh inputnya. Berapa tuh ada yang mungkin disuruh eh ya misalnya inputnya disuruh A atau B atau C atau D gitu. Cuman ini karena udah ada gambarnya, kalian inputnya tuh itu B, itu yang ini, yang inputnya nih B. Jadi kita perlu nulis kayak tabel implementasi gitu namanya. Caranya buat ini aksen B itu I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 sama kayak ini. Ini tuh I0, I1, I2, bla 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 sampai I7 gitu. Terus kita ini, oh ya penomoran ini yang penting kalau misalnya kita lihat input nih. Kita misalnya kalau inputnya B ini kan 4 nih. Jadi kita nulisnya ke samping 4 gitu. Misalnya 0, 1, 2, 3, terus lanjut ke bawah itu udah 1, berarti lanjutnya ke bawah 4, 5, 6, 7. Lanjut 4 lagi, berarti kita nulis ke samping 4, 8, 9, 10, 11. Lanjut lagi 12, 13, 14, 15. Masih bingung ya. Cuman misalnya kita contohin kalau ininya tuh inputnya tuh adalah A, ini misalnya A. A nih. Jadi kalau misalnya kita lihat A nih, dia sampai nggak berubah tuh sampai 8 kan, sederhananya gitu deh. Sampai 8, tadi kita tulisnya sampingnya sampai 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah itu. Maksudnya 8 totalnya ya. Apa indeksnya. Lanjut ke bawah dia berubah jadi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gitu. Kalau misalnya dia C nih,
Ini kan dua-dua nih, dua-dua. Berarti lu nulisnya 1, 0, 1, lanjut ke bawah, 2, 3, ada nih, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bla, 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 bla. Kalau D ini langsung ganti-ganti 0, 1, 0, 1, 0, 1. Berarti nulisnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai seterusnya gitu deh kira-kira. Kalau misalnya lu mau nulis tabel ginian ya. Ini gue pindahin dulu. Udah. Terus di sini kalian dari gambarnya tadi yang ini nandain nilainya untuk untuk inola tadi yang ini berarti yang ini nih gua pusing dulu ini 18 ini yang nol itu kan nilainya sama dengan B nih ini B berarti nilainya sama dengan B kita tulisnya B ini aja terus I1 I1 nilainya sama dengan 1 si satu ini satu kalau I2 lihat lagi I2 ini B aksen B aksen udah kita tulis semua sampai I7 itu jadi 1, 0, 1, 0, 1 gitu. Udah. Terus em, bentar ya. Bentar. Sorry, habis dari toilet tadi. Nah, jadi gini, karena inputnya tadi itu B, kita ngelihatnya yang ini, Deng. Ini yang B inputnya. Nah, terus yang semuanya satu, itu lu tandain. Kalau kita tulis indeksnya dulu ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, semua yang di B itu ada angka satu, lu tandain. Misalnya 4 nih. 4, berarti lu tandain. Eh, hmm, iya, apa lagi, apa lagi. Kayaknya gue agak lupa deh di bagian sini. Ntar gue ini dah buat kirim penulis lagi cara-caranya gue agak lupa deh yang soalnya tuh multiplexer tuh masuk ini apa namanya
di tahun 2022 tuh masuk setelah UTS, gue agak lupa. Ntar gue kirim deh jawabannya gimana ini gitu dah. Kalau dari yang 6 tadi ada yang mau tanya nggak? Oh, gue udah dapet juga. Nah, ya, sorry, gue baru inget. Yang ditandain tuh yang ini. Kalau misalnya dia B nih, B sama ini sama, berarti kita tandain ini. Dia satu. Pokoknya kita nandain yang semuanya satu gitu. Ibaratnya kalau dia B itu satu, kalau BAC itu nol gitu. Jadi kalau misalnya ini satu, satu semua berarti tandain semua. Ini BAC berarti BAC-nya itu yang satu, berarti tandain. Ini enggak, ini satu, ini tandain dua-duanya. Ini nol berarti enggak ada yang tandain. Ini satu, berarti tandain dua-duanya. Nol enggak ada, ini satu. Nih. Nah, habis itu ntar lu buat keymapnya. Nih. Terus lu pindahin deh yang semua ditandain tadi itu lu jadiin satu gitu. Misalnya di kotak satu itu jadi satu, ini nol kan, satu, dua, tiga, yang ini empat, lima, enamnya nol, tujuh, berarti tujuh, sembilan, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, ini tiga, dua, ini 12 nggak ada, 13, 14, 15, ini 15 berarti masukin satu. Nah ini, IPM itu jadi gini. Terus lu udah bentuk fungsinya aja. Ini, ini, terus ini, sama ini. Udah ada fungsinya. B, C, D. Ini kalau yang ini nih, berarti dia adalah kan dengan D. Plus kalau yang ini, dia A aksen, B aksen, sama C. Terus yang satu lagi dia A aksen, B sama C aksen. Udah, ini fungsinya. Belum ya, udah dua. Ada yang mau tanya nggak? Gak susah sih ya, ini multiplexer. Yang agak rumit itu sebenarnya cara kalian ada di tabel implementasi ini sih. Sampai lupa tadi. Dan kira-kira gitu deh. Atau mungkin ada soal nih, dia langsung ngasih fungsinya. Misalnya kayak eh, fungsinya itu sama dengan minterm dari misalnya 2, 4, 6, 9, 10, 11, 15. Nah, kita disuruh buat menggambar ininya. Misalnya ini ABCD ya. Gambar rangkaiannya kayak implementasi ini gitu dengan misalnya C sebagai input, C-nya itu sebagai input. Udah kita lihat tadi di tabel kebenarannya, yang ini C sebagai input, berarti eh, lihat ini ya F-nya. Berarti lu tambahin satu lagi ini untuk F-nya. Berarti dia di 2, 4, 6, berarti 0, 0, 2, 4, 6.
sama baru 9, 9, 10, 11, sama 15. Yang lainnya tuh nol. Ini. Nah, kalau misalnya dia C sebagai input, yang ini C sebagai input. Hmm. Nah, untuk lu nulis kalau ini tabel implementasinya tadi udah sama kayak tadi. Berarti lu buat ini ya dulu. Itu aja. Ini B, I nol, I satu, I dua, I tiga, I empat, I lima, enam, tujuh. Oh ini bukan C. Ini C. Jadi sesuai yang gue bilang tadi, cara nulisnya tuh tadi kan lu ngeliat berubahnya tiap berapa gitu. Ini dua kan, berarti lu nulisnya ke samping dua dulu. Nol, satu, lanjut ke bawah, dua, tiga, lagi, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Kita terus lu lihat kalau I nolnya itu eh mana tadi? Nol sama dua ya. Bentar. Oke. Hmm. Oh, iya bener. Nah, jadi lo ngelihat inolnya tuh dari yang nol sama 2 nih. Kalau misalnya kita lihat eh, untuk nol sama 2 nih. Nol sama 2 nol, ini C, yang C ya. Ini nol, ini nol juga. Terus yang ini, yang duanya, ini satu, ini satu. Berarti sama kan? Berarti ini fungsinya F-nya itu sama dengan C. Itu yang untuk inol. Yang ini C berarti. Terus lanjut yang I1-nya. I1. I1-nya itu yang satu dan 3. Lu ngelihat satu dan 3 sama nggak misalnya sama F-nya. Karena ini eh, 1 dan 3 itu nol dan satu. Ini di C-nya ya. Di F-nya itu satu dan 3 itu nol dan nol. Nah, ini tuh hasilnya nol semua kan. Jadi nol semua. Terus yang I2-nya 4 dan 6. Lu ngelihat 4 sama 6-nya. Empatnya itu nol sama satu. Sedangkan di F-nya itu satu sama satu. Berarti satu sama satu, ya udah satu, satu semua itu. Jadi satu aja. Kalau misalnya I3, 5 dan 7, 5 itu nol dan satu. Di ininya, di F-nya nol dan nol, berarti nol. Karena semuanya nol, berarti nol. Kalau 8 dan 10, 8 dan 10, ini nol, satu. Di ininya nol, satu. Sama kan? Berarti di C dia nol dan satu, di F juga nol dan satu. Berarti sama, berarti di fungsinya sama, sama aja. Berarti F sama dengan C. Nih C. 9 dan 11. 9 dan 11. Dan apa ya tadi? Oh, 8 dan 10 tuh. Ini, ini. Oh, iya, sama gitu. Terus 9 dan 11. 9, 0, 1, 0, 1. Terus sama 1, 1.
karena ini sama-sama satu, berarti nilainya satu semua gitu. Terus di 6 ya, itu yang 12 sama 14. Lu lihat ini, eh bukan itu. Ini 0, 1, ininya 0, 0. Karena 0, 0, 2 nya berarti 0. Di 7-nya yang 13 sama 15. Belum lihat. 12, 14. Ini 13, ini 0, ini 1, ini 0, ini 1. Karena sama berarti fungsi f-nya sama dengan c juga. Udah, terus habis itu yang ini kan lu gambarin ke ini ya multiplexernya. Gambarnya karena tadi dia bilangnya c itu sebagai input, apa bisa ambil c sebagai input, ini c, terus kita buat instruction sebagai input, berarti yang lainnya itu berarti yang A, B, D itu bakal jadi S0, S1, S2, S0, S1, S2. Kalau misalnya B-nya input, berarti yang jadi S0, S1, S2 itu jadi A, C, sama D gitu. Nah gitu deh. Udah, terus lu ini tadi I0, I1, I2, I3, I4, 5, 6, 7. Lu lihat dari sini aja. I0-nya itu sama dengan C. Berarti langsung ke C gitu. I1-nya itu 0. Berarti lu ngambilnya biasanya kayak dari misalnya 0, 1 lu tambah lagi ini 0 kan. Lanjut I2-nya yang ini sama dengan 1 nih. Berarti ambilnya 1. Lanjut I3 dia sama dengan 0. I3-nya sama dengan 0. I4-nya 4C. Berarti lu ngambilnya dari C. I5-nya punya I5. 1 berarti ambil dari 1. I6-nya ini 0 berarti ambil dari 0. I7-nya C berarti ambil dari C tadi. Udah gitu. Mux 8 kali 1. Malah susah sih ini. Agak ribet. Ada yang mau tanya nggak? Ntar coba nih. Tadi ketua kelas udah record kan? Udah. Ntar coba tonton videonya lagi aja. Kayak agak susah sih ini multiplexing. Agak banyak lah Ben. Dan agak tricky juga sih. Ya, ada yang mau tanya nggak? Atau terkait mungkin eh, kuis kemarin. Kak, saya nomor segini masih ada yang bingung kemarin nih. Itu gimana ya gitu? Ada. Kalau nggak ada, ya mungkin asistensinya sampai situ dulu. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, langsung PC gue aja nggak apa-apa sih. Kalau ada yang mau tanya terkait eh, soal-soalnya, ini, gue bakal balas kan. Harusnya sih itu aja sih ininya yang bakal di nanti di UTS.